Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang saya hormati, kelihatannya pembelajaran daring ini masih belum kita ketahui di mana ujung pangkalnya. Tentu saja kita tetap berharap semuanya akan segera kembali normal sehingga aktivitas pembelajaran bisa kita laksanakan dengan maksimal. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai salah satu ikhtiar kita untuk menghindari kebosanan peserta didik dalam pembelajaran daring, kita bisa melakukan sedikit inovasi terhadap penggunaan media yang sebenarnya sudah sering kita pakai dalam pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penggunaan Google Form dalam pembelajaran. Banyak dari kita selama ini sudah menggunakan Google Form sebagai alat untuk membuat kuis, membuat survei, maupun untuk membuat absensi online. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan Google Form sebagai media pembelajaran yang berbasis petualangan. Jadi ide sederhananya adalah kita membuat suatu cerita petualangan, kemudian secara halus kita masukkan materi pelajaran dan juga soal latihan ke dalam cerita tersebut. Tentu saja ceritanya harus kita sesuaikan dengan tingkatan peserta didik agar mereka tertarik untuk mengikuti alur ceritanya. Misalkan cerita tokoh-tokoh kartun atau cerita-cerita lain yang disenangi oleh anak-anak. Secara tidak sadar, peserta didik diajak untuk mempelajari materi yang diberikan dan diajak untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan sesuai yang diminta dalam cerita tersebut. Jadi ini adalah salah satu contoh pembelajaran berbasis petualangan menggunakan Google Form. Jadi yang pertama kita buat cerita pengantarnya terlebih dahulu untuk masuk ke dalam petualangan. Misalnya seperti ini. Ini saya beri judul Perjalanan Mencari Penangkal Wabah. Mungkin nanti di tangan Bapak Ibu akan muncul cerita-cerita yang lebih menarik, cerita-cerita yang lebih hebat. Baik, ini ada salah satu contohnya. Ini cerita pengantarnya, misalkan seperti ini. Wahai murid-muridku, sesuai dengan petunjuk yang dapatkan melalui mimpi, kalian harus melakukan perjalanan panjang untuk menemukan penawar dari wabah yang sedang melanda negeri ini. Menurut misi yang dapatkan, penawar tersebut saat ini berada dalam sebuah peti ajaib yang berada di Gunung Semeru. Dalam perjalananmu nanti, akan ada banyak tantangan dan permasalahan yang harus bisa kamu selesaikan agar jalan gaib menuju kota tersebut terbuka. Ingat, bersungguh-sungguhlah dalam memecahkan masalah yang muncul. Tetaplah sabar dan tetap semangat untuk menemukan kota ajaib tersebut. Nasib seluruh dunia bergantung pada usahamu kali ini. Jika jawabanmu salah, maka perjalananmu akan berakhir. Jika jawabanmu benar, maka kalian akan langsung dibawa burung garuda emas ke tempat ujian selanjutnya. Janganlah berputus asa jika gagal. Ulangi lagi perjalananmu sampai kamu bisa menemukan kota tersebut. Selamat berjuang murid-muridku. Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi ini yang harus kita tekankan Bapak Ibu. Bagian yang penting itu adalah di sini. Jika jawabanmu salah, maka perjalananmu akan berakhir. Jika jawabanmu benar, maka kalian akan langsung dibawa burung garuda emas ke tempat ujian selanjutnya. Jadi nanti kita buat suatu soal pilihan ganda. Jika salah, maka selesai, submit. Tapi kalau benar, akan langsung menuju ke pos selanjutnya. Jadi ide ceritanya seperti itu. Nah, kita bisa berikan ilustrasi gambar atau mungkin video untuk menarik perhatian dari peserta didik. Kita masukkan namanya Google. Absen 1. Next.
sini. Jadi sebelum perjalanan dimulai, ini gurunya memberikan suatu perbekalan. Ini perbekalan ini adalah materi pelajaran. Jadi ini bisa berupa video pembelajaran yang sudah kita buat, yang sudah kita upload ke YouTube, atau bisa berupa PDF atau gambar. Ini kita beri ilustrasi, narasinya seperti ini. Yang akan memberi kalian beberapa kitab ilmu kadikjayaan. Kitab tersebut sudah yang rubah ke dalam bentuk gambar gaib di bawah ini. Pelajarilah dan gunakan sebagai bekal dalam pengembaraanmu. Nanti peserta didik diminta untuk melihat videonya agar bisa menjawab tantangan yang ada. Ini awalnya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Doa apa pertama kali yang harus kalian ucapkan? Kalau salah, kalau misalkan jawabannya salah, klik next, maka akan selesai. Submit. Kita harus back. Kalau benar, maka akan menuju ke pos selanjutnya. Ini pos yang pertama, Ranupani, karena tadi penangkal wabahnya ada di puncak Semeru. Selamat datang di Ranupani. Jadi kita buat narasi-narasi untuk mempercantik petualangan tersebut. Ini kita beri gambar. Kita bisa beri contoh soal. Beri contoh soal di sini berupa gambar. Kalau ini soalnya satu bagian bisa satu soal atau dua soal, tapi yang penting itu nanti di sini bagian duanya ini. Jadi yang bagian dua ini harus dalam bentuk pilihan ganda. Kita dulu. Jawabannya benar, maka akan diantarkan ke pos berikutnya. Ini pos kedua, Ranukumbolo. Kita buat narasinya. Terus kita munculkan soal tantangannya. Sini. Pos ketiga, tanjakan cinta. Kita beri narasi, kita beri ilustrasi gambar. Kita kasih soal tantangan. Selanjutnya tiba di Oro-Oro Ombo. Beri tantangan lagi. Selanjutnya di Kalimati. Kita beri narasi, kita beri ilustrasi gambar agar menarik. Selanjutnya sampai di Arcopodo. Berikan ilustrasi gambar, berikan soal tantangannya. Selanjutnya sampai di pos Mahameru. Ini tempat kota ajaib berada. Berikan tantangan. Ini sudah sampai di kota ajaib. Nah, ini untuk membukanya berikan soal tantangan lagi. Nah, ini adalah tujuan akhir dari misi tersebut. Ini mencari penangkal wabah. Ternyata penangkalnya adalah 5M.
memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan. Jadi ini adalah salah satu contoh dari soal yang berbasis cerita petualangan menggunakan Google Form. Terakhir, submit. Baik, kita lanjutkan ke proses pembuatannya. Jadi agar filenya nanti tertata dengan rapi, kita mulai dulu dari Drive. Kita tentukan foldernya. Kalau belum, kita buat folder baru terlebih dahulu. Kita klik new, sama seperti kita buat Google Form untuk ujian, untuk absensi online dan lain-lain. Google Form, dan kita tentukan judulnya. Akan seperti itu. Title filenya kita beri nama. Terus kita masukkan deskripsi. Deskripsi ini kita isi dengan prolog, cerita awalnya. Akan lebih mudah kalau kita buat dulu skenario-nya, jalan ceritanya kita buat terlebih dahulu, kemudian kita tinggal copy ke dalam Google Form ini. Nanti akan lebih cepat kita buatnya. Ini kita masukkan ceritanya, kita masukkan, kita copy dari yang sudah kita buat. Kemudian kita tentukan nanti ada berapa pos yang akan kita buat dalam cerita ini. Jadi kita sudah tentukan ceritanya, sudah kita buat terlebih dahulu, nanti terbagi berapa bagian. Setiap bagian itu nanti akan ada pos-posnya untuk memberikan soal-soal tantangan. Kita sesuaikan dengan cerita yang ada. Membuat bagian, kita klik garis 2 yang paling bawah, add section. Kita sesuaikan dengan jumlah cerita yang sudah kita buat. Posnya ada berapa gitu. Kalau yang tadi berarti kan ini pos pertama. Pos pertama di sini. Setelah prolog ada pembelian perbekalan. Kemudian setelah itu ada pos Ranupani. Setelah itu ada pos Ranukumbolo. Kemudian ada pos Tanjakan Cinta setelah Ranukumbolo. Kemudian ada pos Oro Ombo. Setelah itu ada pos Kalimati. Masih kurang, kita tambah bagian lagi, seksi lagi. Ini bisa kita hapus kalau kelebihan. Setelah Kalimati ada pos Arcopodo. Kemudian Puncak Mahameru. Dan terakhir ketemu dengan kota ajaib. Jadi pos-posnya kita buat terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan ilustrasi, gambar. Klik add image.
masukkan dari laptop kita. Kita tambahkan pertanyaan untuk identitas, misal nama, kelas, sesuai kebutuhan, nomor absen, terus kita lanjut ke pos yang pertama, ini pemberian perbekalan. Di sini sudah mulai. Ya, sebelumnya kita rubah dulu settingnya, Bapak Ibu. Kita klik gambar roda ini. Jangan lupa untuk menghilangkan tanda centang bagian atas ini, restrict to user in Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Jadi ini harus kita hilangkan. Kenapa? Kalau tetap kita centang, nanti anak-anak yang membuka Google Form dengan akun pribadi, mereka tidak akan bisa mengerjakan. Jadi ini harus kita hilangkan ini. Presentasi. Ini harus kita centang, Bapak Ibu. Show link to submit another response. Jadi nanti kalau anak-anak itu belum berhasil mendapatkan yang dicari, mereka bisa langsung klik untuk mengerjakan kembali. Jadi kita tuliskan jika belum, silahkan dicoba kembali. Ini poin pentingnya di sini, biar mereka mencoba kembali untuk mengerjakan soal tersebut sampai benar, sampai mereka mengetahui jawaban yang benar. Terus di quiz, ini kita buat quiz, kita hidupkan make this a quiz, supaya kita bisa memberikan skor nanti di akhir. Ini kita hilangkan semua agar anak-anak tidak bisa mengintip pertanyaan dan juga reward terakhir yang akan kita berikan. Jadi kalau sudah bisa dilihat, berarti tantangannya sudah selesai, tidak ada unsur tantangannya lagi. Jadi ini kita harus kita hilangkan. Terus ini kita rubah ini, immediately after each submission. Saya kurang bisa baca bahasa Inggris. Ini kita pilih yang letter atau apa bahasanya ya, letter after manual review. Kita pilih yang ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar soal-soal nanti tidak terlihat, soal-soal yang belum dikerjakan itu tidak terlihat, rewardnya juga tidak terlihat nanti. Jadi ini harus kita rubah di letter after manual review. Kita klik, kita lihat yang atas. Setelah itu klik save. Ini hanya untuk Chromebook yang ini. Save. Dan kita masuk ke pemberian perbekalan, pos pemberian perbekalan. Di sini kita bisa masukkan materi pelajaran sesuai dengan cerita yang sudah kita buat. Kita tambahkan materinya. Kalau kita punya video pembelajaran, bisa kita masukkan video pembelajaran, atau bisa dalam bentuk PDF atau gambar. Lebih menarik jika kita punya video pembelajaran yang sudah diupload di YouTube. Masukkan video, kita klik add video. Kalau kita sudah pernah mengupload di YouTube, kita bisa masukkan URL-nya di sini.
Kemudian kita masukkan narasinya saja. Kemudian kita tambahkan soal. Ini soal awal. Bisa tambahkan ilustrasi gambar. Kita buat jawabannya. Nah, di sini pengaturannya Bapak Ibu. Jadi agar fitur petualangan itu nanti berjalan, caranya kita klik titik 3 yang ada di sebelah fitur wajib diisi ini. Ini kita harus centang agar siswa harus wajib mengisi. Ini di titik 3-nya ini kita klik. Kemudian pilih go to section based on answer. Nah, akan muncul pilihan seperti ini. Pada jawaban yang pertama, BIM salah, BIM prok jadi apa? Ini kan salah. Kalau salah, kita bisa pilih nanti. Kalau salah berarti arahnya ke submit form. Atau bisa juga, ya tergantung kreativitas kita lah. Mungkin ke bagian yang isinya, aduh jawabanmu salah, bisa seperti itu, atau tergantung kita. Kalau jawabannya benar, maka kita arahkan ke pos selanjutnya. Ini pos setelah, ini pos yang pertama tadi kan Ranupani, berarti kita arahkan ke Ranupani. Ini setelah ini kan posnya di Ranupani. Ini kita arahkan ke Ranupani. Ini yang bagian yang penting di sini. Jadi inti dari fitur petualangan Google Form itu ada di sini ya Bapak Ibu. Kita klik titik 3, kemudian pilih go to section based on answer, kemudian kita arahkan ini tadi. Soal jawabannya salah berarti ke mana, jawabannya benar arahnya kemana, seperti itu. Kita lanjutkan. Jika jawabannya benar maka akan sampai di Ranupani. Caranya sama seperti yang pertama tadi. Kita masukkan narasinya, kemudian gambar, ilustrasi gambar, dan juga soal tantangan berikutnya. Baik, kita tambahkan gambar ilustrasinya. Kemudian kita tambahkan narasinya sesuai dengan cerita yang sudah kita buat. Dan sesuai dengan rencana yang sudah kita tuliskan di skenario. Di sini kita tambahkan contoh soal berupa gambar. Dan kita tambahkan narasinya. Setelah itu kita tambahkan soal tantangannya. Kita klik tanda plus ini untuk menambahkan pertanyaan. Masukkan pertanyaan sesuai yang sudah direncanakan. Dan pertanyaan ini berupa jawaban singkat. Kita hidupkan.
Anda wajib dikerjakan, diisi, dan kita atur skornya. Dapat 1 soal 1 skor, 1 poin. Kita masukkan jawaban yang benar. Kita buat lebih dari 1 jawaban, tidak merugikan siswa. Yang satu kita buat ada spasinya. Kemudian kita tambahkan soal pilihan ganda untuk menjalankan petualangannya. Jadi nanti jawabannya bisa berupa pilihan ganda atau drop down, agar kita bisa mengatur fitur petualangannya. Kita masukkan soal yang sudah kita siapkan. Tambahkan gambarnya. Kemudian kita masukkan pilihan jawabannya. Lalu kita atur kunci jawabannya. 1 soal 1 poin. Kemudian kita buat fitur petualangannya. Klik yang tadi, klik titik 3 ini. Kemudian pilih go to section based on answer. Ini jawaban benar yang atas, berarti kita pilih ke seksi berikutnya, yaitu seksi 4, Ranukumbolo. Tadi kan setelah Ranupani, Ranukumbolo, jadi kita pilih yang Ranukumbolo. Sedangkan yang lain, jawaban salah, kita arahkan ke submit form. Kita hidupkan, diisi. Setelah itu baru kita lanjutkan ke seksi berikutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kita juga bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu guru yang lain, dengan rekan-rekan kita, baik itu satu mapel maupun dengan rekan guru lintas mapel. Jadi nanti tiap pos ini bisa diisi, mungkin pos pertama tantangannya berupa soal matematika, pos kedua tantangannya bisa berupa soal fisika, pos ketiga bahasa Indonesia, pos keempat bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Caranya kita undang rekan kita dengan cara klik titik 3 ini di sebelah tombol send, kemudian pilih add kolaborator. Kita tuliskan email rekan kita di sini yang sudah sering kita hubungi, nanti akan langsung terlihat di sini. Tapi kalau belum, harus kita tulis terlebih dahulu. Ini kita jangan lupa kita aktifkan ini notify people, jadi nanti rekan kita akan mendapat notifikasi di email.
Pilihannya hanya satu, editor kalau di Google Form. Kemudian kita klik send. Maka rekan kita nanti akan mendapatkan email pemberitahuan untuk berkolaborasi mengerjakan rancangan pembelajaran berbasis petualangan yang kita buat ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu caranya. Semoga dengan ikhtiar kita ini bisa menghadirkan pembelajaran yang menarik minat siswa, tidak menimbulkan kebosanan, karena kita tahu dalam pembelajaran daring kita harus banyak-banyak membuat inovasi hingga anak-anak tidak bosan untuk mengikuti pembelajaran. Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya berharap ide sederhana ini di tangan Bapak Ibu akan memunculkan suatu ide-ide baru, pembelajaran dengan berbasis cerita yang menarik, yang luar biasa, yang nantinya akan membuat peserta didik lebih bersemangat untuk belajar meskipun dalam keadaan yang serba tidak menentu seperti saat ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.